Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Nah, peta berikut menunjukkan daerah kekuasaan Majapahit. Kemudian ada Pati Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan gambar Candi Penataran. Nah, bersama kelompokmu, diskusikan hubungan antar gambar tersebut. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Melihat dari gambar yang ada, dapat kita jelaskan beberapa hubungan antar gambar tersebut. Bahwa ada masanya kerajaan Majapahit pernah berjaya dipimpin oleh beberapa tokoh terkenal seperti Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Dan dari gambar tersebut juga dapat dilihat daerah-daerah kekuasaan kerajaan Majapahit sangat luas sekali. Serta pada masanya terdapat Candi Penataran yang dibangun oleh salah satu tokoh yang menjadi saksi kejayaan kerajaan Majapahit. Nah, kalian sampaikan hasilnya di depan kelas ya. Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334. Setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan, pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Nah, berdasarkan cerita sesuai urutan arah panah pada halaman sebelumnya, tuliskan kembali dengan singkat mengenai Gajah Mada. Nah, ini misalkan saja ya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Akibat kecakapannya di tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Bersama teman satu kelompok, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulis jawabanmu pada kertas lain. 1. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah mempersatukan pulau-pulau di Nusantara. Berkat kegigihan Gajah Mada mempersatukan pulau-pulau itu. 2. Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Yang diperjuangkan Gajah Mada adalah persatuan dan kesatuan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. 3.
Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan jawabanmu dan berikan contoh. Perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Beserta contohnya adalah Gajah Mada mengajarkan arti penting dari persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah bangsa yang besar dan kuat, dengan menjaga persatuan dan kesatuan sehingga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. 4. Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Tidak gampang putus asa, menepati janji, sabar, tidak sombong dengan rakyat kecil walaupun dia seorang patih di kerajaan Majapahit tetapi murah hati. Dan dia juga gagah berani. 5. Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Jelaskan. Bisa ya, karena dapat menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapa. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Tahukah kamu Pangeran Diponegoro? Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. 1. Siapakah nama asli Pangeran Diponegoro? 2. Di mana dan kapan Pangeran Diponegoro dilahirkan? 3. Bagaimana awal mula terjadinya Perang Diponegoro? 4. Berapa lama Perang Diponegoro berlangsung? 5. Di manakah Perang Diponegoro berlangsung? 6. Kapan Pangeran Diponegoro wafat dan di manakah makam beliau? Nah, carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaanmu tersebut. Jawaban dari pertanyaan nomor 1. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antowiryo. Kemudian, jawaban untuk pertanyaan yang kedua, di mana dan kapan Pangeran Diponegoro dilahirkan? Yogyakarta, 11 November 1785. Jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana awal mula terjadinya Perang Diponegoro? Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Jawaban untuk pertanyaan yang keempat, berapa lama Perang Diponegoro berlangsung? Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, pada tahun 1825 sampai 1830. Jawaban untuk pertanyaan yang kelima, di manakah Perang Diponegoro berlangsung? Di Pulau Jawa. Dan jawaban untuk pertanyaan yang terakhir, kapan Pangeran Diponegoro wafat dan di manakah makam beliau? Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855 dan dimakamkan di Makassar. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Nama tokohnya adalah Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru, berani dan pantang menyerah. Perjuangan yang dilakukan, perang melawan penjajah. Daerah asalnya adalah Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumuk Batuk, Sanyati Bumi, Ditohi Tekan Pati. Sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Jelaskan jawabanmu. Semangat juang, keberanian, dan pantang mundur. Pangeran Diponegoro berani membela dan mempertahankan desanya.
yang berarti tanah kelahirannya dari Belanda, dan mempunyai otak yang cerdas dengan strateginya yang mampu membuat Belanda kewalahan. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Bisa. Semangat rela berkorban dan selalu berperilaku baik di tengah masyarakat. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tulis pengalaman bekerja sama yang pernah kamu lakukan. Nah, ini misalkan saja ya. Pengalamanku bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama, suku, dan budaya menyenangkan. Karena kita bisa mencapai tujuan bersama, dan kita juga bisa menghormati dengan teman-teman yang berbeda suku dan budaya.